Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Fatriansyah dengan NIM G0025-008 dari SGD 13 akan membacakan mengenai laporan praktikum 2.1 anatomi. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, dapat melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah jatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumal cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Soal tersebut di bagian A disebutkan untuk menjelaskan bagian dari penis. Yang pertama itu ada pars penis, di mana dibagi dua, nanti ada pars libera dan juga pars fixa atau crus penis. Di pars libera penis ini terdapat corpus cavernosa sama corpus spongiosum. Nah, fungsi dari corpora cavernosa itu dia berada di bagian dorsal yang bertanggung jawab atas sebagian besar volume saat ereksi. Sedangkan corpus spongiosum itu terletak di bagian ventral, mengelilingi uretra dan berakhir di bagian ujung sebagai glans penis, bagian sini. Nah, terus yang ketiga juga ada uretra, saluran yang berjalan di tengah korpus spongiosum untuk mengeluarkan urin dan semen. Terus selanjutnya ada pars fixa atau crus penis. Di sini ada bulbulus penis sama crus penis. Bulbulus penis itu bagian pangkal korpus spongiosum atau bagian tengahnya yang ini. Yang berfungsi menjaga saluran kencing atau uretra tetap terbuka saat ejakulasi dan membantu memompa keluar semen ataupun urin melalui kontraksi otot. Sedangkan crus penis bagian dextra dan sinistra, yang ini, kanan ini dan juga ini, itu merupakan pangkal corpus cavernosa yang berfungsi sebagai jangkar kloaka tulang panggul dan memberikan kekerasan ataupun rigiditas maksimal pada penis saat ereksi. Selanjutnya masih bagian A, di mana harus menjelaskan anatomi dari skrotum. Itu yang pertama, bagian terluar tentunya ada kulit, terus yang lapisan keduanya dari superficial itu ada fascia dartos dan juga musculus dartos. Terus yang ketiga itu fascia spermatica externa. Yang keempat ada musculus cremasterica. Kelima ada fascia spermatica interna. Terus yang keenam ada tunica vaginalis lamina parietalis. Terus yang ketujuh ada tunica vaginalis lamina visceralis. Yang ke-8 ada tunica albuginea. Sama yang ke-9 ada tunica vasculosa. Dan yang terakhir ada substantia testis. Ini untuk gambarnya secara jelas. Ya, ini dartos, eksternal spermatica fascia, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada anatomis dari testis. Itu ada yang pertama ada tunica vaginalis. Nah, di tunica vaginalis itu terbagi menjadi dua, ada lamina parietalis sama lamina visceralis. Untuk lamina parietalis itu dia bakal nempel sama fases interna skrotum, sedangkan kalau lamina visceralis itu bakal nempel langsung pada substantia testis. Terus nanti di antara lamina parietalis sama visceralis nanti ada satu ruangan yang disebut dengan cavum vaginalis testis. Tunica vaginalis. Terus juga selanjutnya ada tunica albuginea yang berupa tonjolan-tonjolan tunica ada tonjolan-tonjolan tunica albuginea yang masuk ke dalam testis, nanti disebut dengan septum atau trabecula, yang bakal membagi testis menjadi 200 sampai 300 lobuli. Nah, di dalam setiap lobulus itu yang warna pink ini bakal terdapat tubuli contortis seminiferi, dan di dalam tubulus contortis seminiferus itu terbagi jadi dua lagi. Dua sel, yang pertama adalah sel Sertoli sama sel spermatogenetik. Nah, nanti sel Sertoli itu bakal menjadi penyokongnya dan sel spermatogenetiknya bakal menghasilkan sperma. Nah, sedangkan di antara tubulus tadi itu terdapat sel interstitial yang Leydig yang bakal mensekresikan testosteron. Dan yang terakhir itu ada tunica vasculosa yang merupakan yang dimana dia terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Oke, untuk soal selanjutnya mengenai jalur perjalanan sperma. Yang pertama itu
spermatozoa dihasilkan oleh sel gamet di tubus contortus seminiferus, terus lanjut ke tubus rectus seminiferus, terus lanjut ke rectus testis, terus lanjut ke ductus efferentes, terus lanjut ke epididymis, lanjut ke ductus deferens, lanjut ke ampulla ductus deferens, terus lanjut ke ductus ejaculatorius. Di situ bakal bersatu dengan saluran vesica seminalis, terus lanjut lagi dengan ostium ductus ejaculatorius, terus lanjut dengan uretra pars prostatica, terus lanjut dengan uretra pars membranens, sama lanjut lagi ke uretra pars spongiosa, baru lanjutnya terakhir di ostium uretra extremivernus. Selanjutnya untuk soal terakhir, di mana perbedaan dari torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat atau BPH. Jadi secara keluhan itu, kalau misalnya torsiotestis itu nyeri hebat mendadak pada skrotum setelah jatuh, sedangkan varikokel itu benjolan terasa seperti sekumpulan cacing atau bag of worms. Sedangkan pembesaran prostat atau BPH itu sulit buang air kecil dan sering bolak-balik ke toilet, ciri-cirinya. Terus secara patofisiologisnya, kalau misalnya torsiotestis itu terutirnya veniculus spermaticus yang menyebabkan iskemia atau putusnya salinan darah ke testis yang merupakan kondisi gawat darurat. Sedangkan varikokel itu dilatasi abnormal vena-vena pada plexus pampiniformis di dalam skrotum. Biasanya lebih sering terjadi pada sisi kiri. Nah, terus yang pembesaran prostat atau BPH itu hiperplasia jaringan kelenjar prostat yang menyempit uretra pars prostatica sehingga menyebabkan obstruksi aliran urin. Untuk berikutnya ada soal kedua. Saat camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia ngeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah. Dia terasa anyang-anyangan dan merasa buang air kecilnya tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegang pinggang seperti sedang audisi sinetron. Terus yang pertama adalah jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang pertama itu ada organ ginjal atau uren. Dan itu fungsinya untuk ekskresi, di mana menyaring darah dengan membuang sisa-sisa metabolik, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Lalu di ren juga dia akan melakukan filtrasi, di mana dia akan menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Dan ada regulasi di mana dia berfungsi sebagai mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Terus yang terakhir ada sekresi, dia akan mensekresikan hormon-hormon. Terus yang kedua ada uretra, yang dimana ureter, dimana dia akan dimana dia adalah saluran muskular yang berbentuk pipa yang membentang dari ginjal ke fasies posterior vesica urinaria. Terus selanjutnya ada vesica urinaria yang merupakan suatu kantong musculus membranosa yang fungsinya untuk menampung urin. Vesica urinaria sendiri dia terletak di cavum pelvis saat kondisi kosong. Dan vesica urinaria sendiri akan mengembang ke superior hingga cavum abdomen terisi penuh. Vesica urinaria sendiri berbentuk seperti piramid, memiliki apex dan juga basis, dan satu fasies superior dan dua fasies inferolateral. Terus yang terakhir ada uretra, dia merupakan saluran akhir yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Nah, tapi kalau uretra sendiri nanti di bagian pria dan juga wanita itu berbeda. Dapat dilihat di sini bentuknya. Kalau misalnya uretra wanita itu lebih pendek, sedangkan uretranya panjang itu uretra pria itu lebih panjang dan terbagi menjadi 3 bagian lagi. Nanti ada 4 bagian. Ada uretra pars preprostatica, ada uretra pars prostatica, dan yang ketiga ada uretra pars membranacea, sama yang keempat uretra pars spongiosa. Oke, untuk soal yang berikutnya mengenai jalur pembuatan urin, itu pertama dimulai dari ginjal, dimana di ginjal itu dimulai dari unit fungsional ginjal atau nefron,
nanti dia ada korteks dan medula, nanti akan terjadi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Lalu setelah di korteks dan medula, setelah terjadinya filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, akan lanjut ke papilla renalis, yang dimana ujung dari piramida renalis dan berfungsi sebagai tempat urin untuk menetes keluar. Terus nanti lanjut ke calyx minor, yang merupakan saluran kecil yang menampung urin dari papilla. Nanti habis dari calyx minor ke calyx mayor. Di calyx mayor dia akan terjadi gabungan dari beberapa calyx minor jadi gabung. Terus lalu ada pelvic renalis yang merupakan corong besar tempat berkumpulnya saluran urin sebelum masuk ke saluran keluar. Lalu di saluran keluar ini dia ada ureter tentunya untuk urin turun dari pelvic renalis menyusuri dinding dorsal abdomen, terus lanjut disambung ke vesika urinaria. Urin masuk melalui ostium ureteris dan mengisi kantung kemih, dan saat penuh otot detrusor akan berkontraksi. Nah, ketika otot detrusor berkontraksi, urin akan keluar melewati sphincter uretra di uretra hingga mencapai dunia luar melalui ostium uretra externum. Gitu. Oke, untuk laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan keprajanian dengan bidang Hodge. Perhatikan bentuk pelvis, lalu pertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membran perinei, spatium perinei profunda, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Diafragma pelvis atau pelvic floor, di mana dia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan diafragma yang terdiri dari muskuli, dan ada membran perinei terdiri dari jaringan ikat, dan juga ada septum perinei profundum. Nah, di diafragma pelvic atau pelvic floor yang dilihat dari atas, dia itu disusun muskulinya oleh muskuli levator ani. Muskul levator ani ini origonya arcus tendinius yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Sedangkan insersionya dibagi menjadi 3 serabut. Ada serabut anterior, ada serabut intermedia, sama serabut posterior. Serabut anterior merupakan musculus puborectalis yang berinsersi dengan corpus anocogyneus. Terus ada serabut intermedia yang merupakan musculus pubococcygeneus yang berinsersi juga pada corpus anocogyneus. Terus ada serabut posterior di mana muskuli iliococcygeus yang berinsersi pada corpus uncoccygeus dan os coccygeus. Inervasinya di cabang-cabang skala 3-4. Terus tempatnya fungsinya untuk menyokong dan mempertahankan visceral pelvis pada tempatnya, serta mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama dan atau mendorong otot-otot abdomen saat batuk. Dan yang kedua itu ada musculus oxygeus berorigo dengan spina ischiadica, insersionya os sacrum dan os coccygeus. Inervasinya cabang-cabang dari skala 3-4. Fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Ini bentuknya dilihat dari atas. Selanjutnya ada ini dilihat dari bawah. Di sini ada musculus pubococcygeus, ada musculus obturator internus, ada musculus piriformis dan musculus iliococcygeus. Terus ada membrana perineinya. Di sini ada perinei membranae, di mana dia itu terdiri dari satu lagi. Nah, perineal membran itu terdiri dari yang wanita itu dari
external urethra sphincter, sphincter uretrovaginalis, musculus transversus perineae profundus, musculus compressor, spatium perineae profundo, membran perineae, saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang pria itu cuma ada 4, dimana dia ada membran perineae, spatium perineae profundo, musculus sphincter uretras externum, sama deep transverse perineae muscles. Itu perbedaan dari membran perineae wanita dan pria. Sekarang bagian urogenital. Ini yang pertama ada gambar urogenital dari pria, dimana ini ditebus sama uretra, dan urutan lapisan dari yang paling superficial sampai ke profunda itu yang pertama pastinya ada kulit, terus ada fascia perineae superficialis, fascia perineae profunda, spatium perineae superficialis, yang dimana di situ ada musculus transversus perineae superficialis, ada musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Itu yang bakal berbeda sedangkan wanita. Terus yang kelima ada fascia diafragma urogenital inferior atau membran perineum. Terus yang keenam ada spatium perineae profunda, dan di sini terdapat musculus transversus perineae profundus, musculus sphincter uretra externum, dan glandula bulbouretalis Cooperi. Terus yang ketujuh ada fascia diafragma urogenitalis superior. Terus ini untuk gambar yang urogenitalis wanita, dimana dia juga sama-sama ditembus sama uretra, dan strukturnya juga hampir sama tapi ada sedikit modifikasi. Balik lagi dari superficial ke profunda itu, yang pertama pasti ada kulit, terus juga ada fascia perineae superficialis, fascia perineae profunda, ada yang keempat spatium perineae superficialis. Nah di sini baru ada terdapat musculus transversus perineae superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Nah di yang kelima ini ada fascia diafragma urogenitalis inferior atau membran perineae, terus ada spatium perineae profunda, terdapat musculus transversus perineae profundus, musculus sphincter uretra externum, dan musculus sphincter uretra vaginalis, dan musculus compressor. Nah yang terakhir ada fascia diafragma urogenitalis superior. Oke, untuk soal yang terakhir, perbedaan pelvis wanita dan pelvis pria. Jadi ini bentuknya terlebih dahulu, yang ini wanita, ini pria. Dapat dilihat ya, dia lebih lebar, dia lebih bulat, dan lebih lebar. Dan untuk perbedaannya sendiri itu secara aditus pelvisnya, yang wanita pastinya lebih bulat, yang pria seperti jantung. Secara sacrum, kalau wanita itu pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan pria itu panjang, sempit, melengkung ke depan. Dan yang keempat itu coccygeusnya, yang wanita lebih lentur dan pria lebih kuat. Terus secara iliumnya, wanita miring ke lateral dan untuk pria lebih tegak. Dan cavitas pelvicusnya untuk wanita itu dangkal dan luas, sedangkan pria dalam dan sempit. Dan tulang pelvis wanita lebih tipis dan tidak kuat, sedangkan pria tebal dan kuat. Terus foramen obturumnya, kalau wanita triangular kecil, pria triangular besar. Incisura istiadikanya wanita luas dan dangkal, sedangkan pria sempit dan dalam. Spina istiadika wanita tidak menonjol, sedangkan pria menonjol. Dan perbedaan-perbedaan tersebut itu sebenarnya untuk memudahkan wanita dalam melahirkan, fungsinya seperti itu. Nah terus ada namanya bidang Hodge, dimana itu sebuah cara dengan cara kita memasukkan tangan kita ke dalam wanita, bagian dalam vagina, untuk mengukur sejauh mana kepala janin sudah jatuh ke panggul. Di pertama itu ada bidang Hodge 1, yang ini yang paling gede, dimana dia masih di dalam atas, masih di atas, itu yang ditarik setinggi aditus pelvis. Ada bidang Hodge 2, itu ditarik melalui tepi bawah simpisis osis pupis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Terus yang ketiga itu ada bidang Hodge 3, ditarik setinggi spina sciatica dan sejajar dengan
bidang Hodge 1 dan 2. Terus bidang Hodge 4 yang ditarik tinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3. Itu semua dilakukan untuk mengukur janin turun hingga kepala janin turun. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada episiotomi, sebuah tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk melebarkan keluarnya janin atau tempat keluarnya janin agar tidak terjadinya ruptur, sehingga ketika dijadiin episiotomi itu dapat dijahit kembali dengan mudah. Sedangkan kalau ruptur itu melebarnya agak berantakan dan akan lebih susah untuk dijahit kembali. Dan struktur yang teriris itu di episiotomi itu ada kulit, fascia perineum, musculus bulbus spongiosus, dan musculus transversus perineum superficialis. Nah, ada 2 tipe juga. Yang pertama ada midline episiotomi yang dia dipotong ke bawah. Ada juga yang mediolateral episiotomi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian laporan praktikum anatomi 2.1 dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.